Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam pertemuan yang ketiga, software modeling. Dalam software modeling, hal yang perlu kita lakukan adalah melakukan analisa proses bisnis. Jadi kita melanjutkan software modeling itu seperti apa. Ini kelanjutannya adalah bagaimana kita membuat proses bisnis atau bisnis proses seperti ini. Analisa ini adalah kebutuhan atau pengetahuan dari sistem yang berjalan. Jadi teknik-teknik pengumpulan data dan bagaimana memodelkan untuk menjelaskan sistem yang berjalan tersebut. Ini penjelasannya juga pemahaman tentang cara mendapatkan gambaran umum pada sebuah proses bisnis ini yang mencakup proses bisnis operasi, proses bisnis informasi, dan proses bisnis manajemen. Jadi jika Anda ingin membuat suatu sistem, entah itu startup atau entah itu sistem lainnya, ini harus ada proses bisnisnya. Dan sebenarnya proses bisnis ini bukan hanya ketika Anda akan membuat sistem. Bahkan hal yang Anda lakukan ini adalah suatu proses, gitu ya. Ada prosesnya. Makanya kenapa dinamakan proses bisnis, karena ini mengarah ke proses seperti itu. Misalkan Anda ingin membuat sebuah toko atau mungkin jualan entah mie ayam atau entah jualan martabak. Di situ kan juga ada prosesnya atau proses bisnisnya. Itu ada alurnya. Nggak ujuk-ujuk langsung jadi martabak, enggak. Ada prosesnya, ada dalam proses pembuatannya, proses pengoperasiannya. Pengoperasian bisa dalam hal proses penjualan, dan juga ada proses manajemennya, bagaimana Anda memanajemen hasil yang dijual atau mungkin laba yang dikelola, modal berapa, labanya berapa, itu yang dikelola, ya itu juga yang bisa dinamakan proses bisnis dalam melakukan manajemen. Jadi nggak melulu harus sistem. Namun untuk membuat suatu sistem yang bagus, Anda juga perlu membuat proses bisnis. Dapat memahami bagaimana proses yang ada di sistem berjalan, dokumen-dokumen yang digunakan, orang-orang yang terlibat, menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang ada, dan juga menggambarkan interaksi sistem informasi dan informasi dari lingkungan sistem. Jadi orang-orang yang terlibat, entah itu karyawan, pegawai, kalau banyak bisa dibilang karyawan ya, kalau pegawai mungkin hanya beberapa orang lah. Namun tetap mereka adalah satu bagian dari berjalannya suatu proses. Misal Anda jualan mie ayam tapi memiliki cabang ada 10. Nah, berarti kan 10 itu bisa jadi yang satu Anda pegang sendiri, yang ke-9 itu dibantu, dijalankan atau menjalankan oleh orang lain, atau yang istilahnya kita sebut karyawan, seperti itu ya. Jadi kan tetap ada manajemen yang jelas. Misal dari A, B, C itu ranahnya seperti apa, itu ada manajemen yang jelas. Maka dari itu Anda harus pandai-pandai nanti mengemas bahwa apapun yang ada di sekitar kita ini ada prosesnya. Bahkan perkuliahan saat ini juga ada prosesnya. Sebelumnya saya juga minta maaf atas keterlambatan video yang sudah dibuat, karena memang ada masalah dengan ini tadi hardware saya ya. Oke, itu tadi. Ini salah satu bagaimana Anda memulai suatu proses. Kemudian kalau kita definisikan, ini proses bisnis ini adalah sekumpulan pekerjaan atau aktivitas yang terstruktur dan saling berkaitan ya, untuk menyelesaikan suatu masalah atau menghasilkan produk ataupun layanan untuk meraih sebuah tujuan tertentu. Jadi proses bisnis ini dapat dipecah menjadi beberapa subproses, masing-masing memiliki atribut sendiri, tapi juga berkontribusi untuk mencapai tujuan dari super
prosesnya. Sebagai contoh, ketika kita melakukan perkuliahan secara online, sebelum perkuliahan secara online kita adalah mengisi FRS. FRS juga dilakukan secara online. Tapi sejatinya bukan kita ujuk-ujuk langsung online, enggak. Proses bisnisnya ini seperti apa? Prosesnya ini seperti apa saat kita menjalankan perkuliahan secara online? Yang pertama, bisa jadi Anda melakukan pengisian FRS. Pengisian FRS ini sebelum ada pengisian FRS, berarti otomatis pihak kampus juga sudah menyediakan jadwal untuk diambil mata kuliahnya oleh mahasiswa. Nah, dari situ ketika sudah selesai, maka otomatis mahasiswa juga bisa melanjutkan kembali ke tahapan selanjutnya, minta persetujuan dosen wali. Tujuan persetujuan barangkali ada yang bentrok, barangkali ingin konsultasi juga terkait perkuliahan, seperti itu. Dan kemudian langsung juga persetujuan ke administrasi, karena bagaimanapun juga tanpa administrasi perkuliahan juga tidak akan berjalan, karena tetap menggunakan fasilitas-fasilitas yang harus mendukung atau ada pembiayaan yang keluar dari pihak kampus sendiri, seperti itu. Jadi setelah itu semua selesai, maka super prosesnya adalah mahasiswa sudah bisa mengikuti perkuliahan sesuai dengan jadwal yang dipilih dan jadwal yang ditentukan oleh pihak prodi, seperti itu. Kemudian ada tahapan integrasi proses bisnis. Jadi ini ada perencanaan, ada perancangan, ada penerapan. Jadi kalau perencanaan ini pemetaan dan analisis perbaikan. Jadi wajib Anda merencanakan sesuatu. Kalaupun Anda ingin membuat bisnis, ya wajib direncanakan dulu bisnis apa. Meskipun pepatah bilang, yang penting jalan, gitu ya. Nanti rezeki akan datang sendiri. Ya benar, yang penting jalan, rezeki datang. Tapi kalau ingin menjadi terstruktur dan menjadi bagus, bukan hanya bagus ya, tapi nantinya bisa berkembang dengan baik, kita juga butuh perencanaan. Perencanaan ini untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan perencanaan kita adalah membuat suatu pesaing dari tuk-tuk T misal. Nah, di situ kan sudah ada bahwa tuk-tuk T itu sementara mungkin cukup tenar, cukup laris, banyak orang mengenal. Nah, hal apa, rencana apa yang akan Anda lakukan untuk bisa menyaingi tuk-tuk T? Bisa jadi Anda membuat harga murah dengan rasa yang sama. Itu pun juga belum tentu bisa langsung orang percaya, karena itu butuh proses. Bagaimana pemasarannya? Nah, dari cara pemasarannya pun juga itu sudah ada prosesnya. Ya, jadi pemasaran juga mungkin bisa dibagi lagi, mau dipasarkan secara online langsung atau mungkin juga langsung masuk ke dalam door to door, atau mungkin juga bisa membuka istilahnya itu saat kita buka pertama maka bisa gratis minum. Nah, hal seperti itu juga suatu perencanaan, dan kita pastinya juga akan memanajemen bagaimana keuangannya, bagaimana nanti jika ini berhasil berapa persen untuk modal kembali investasinya. Ini cukup sulit sekali, bukan sulit ya, nggak ada yang sulit. Ini cukup membuat kita harus berpikir benar-benar matang, gitu ya. Kemudian juga perancangan, ada solusi global dan ada solusi detail. Jadi ketika dirancang nanti solusi globalnya seperti apa, itu misalkan kayak di mahasiswa Stikom, solusi globalnya misalkan nomor telepon tidak ada, kita kan tidak tahu dia sudah mengetahui saatnya FRS apa belum. Itu solusi globalnya ya sebenarnya harus kita datangi rumahnya. Nah, ada alamatnya enggak? Oh, ternyata ada alamatnya. Baru ketika ada alamatnya, di situ akan ada suatu permasalahan yang muncul. Misalkan mahasiswa ini, ternyata saya tidak masuk karena kekurangan biaya atau biayanya tidak cukup. Ini ada solusi lebih detailnya lagi, berarti pihak kampus harus memberikan
keringanan atau waktu perpanjangan untuk melunasi pembayaran. Ini salah satu bentuk perancangan. Kemudian juga ada implementasi sistem baru. Dari kegiatan FRS yang sudah ada di Stikom ini nantinya ada implementasinya enggak? Atau mungkin ada pembaruan enggak yang perlu dilakukan? Jangan ngomongkan sistem dulu, pembaruannya itu proses apa yang harus dilakukan pada saat FRS. Jadi bukan hanya ngomongkan sistem, tapi proses apa baru nanti akan kita masukkan ke dalam sistem. Ini ada output, yang pertama ada gap assessment, dan juga ada model bisnis dan persiapan proyek. Nanti outputnya seperti itu. Dari perancangan ini bisa ada proses bisnis saat ini, kinerja perusahaan saat ini, inisiatif perbaikan atau solusi, serta detail solusi. Ini dari segi perancangan outputnya. Kemudian dari penerapan outputnya adalah pemantauan, evaluasi, review, sertifikasi ISO. Jadi tahapan integrasi proses bisnis ini sebenarnya banyak. Hanya kalau ada orang yang skripsi tiba-tiba selesai programnya, ya mereka akan kesulitan juga akan mau menulis solusi, perencanaan, apa yang dibuat, ya itu juga akan kesulitan. Padahal itu sebenarnya sistem itu nantinya dibangun berdasarkan perencanaan atau proses bisnis yang sudah ada. Ya, jadi seperti itu harus dibangun ketika sudah ada perencanaan maupun perancangan. Jadi nggak nanggung gitu ya. Jadi bisa sesuai harapan. Kemudian dari karakteristik bisnis proses ini ada definitif. Jadi dalam sebuah proses bisnis harus memiliki batasan atau masukan serta keluaran yang jelas. Jadi proses bisnis ini ya ada batasannya. Bukan hanya misalkan proses bisnis Stikom dicampur aduk sama dosen sama karyawan. Nah, ini juga nggak match nanti. Jadi masukan serta keluarannya itu jelas. Misalkan FRS ya, seperti apa proses FRS. Mungkin bisa dibagi lagi. FRS itu ada apa saja? Mungkin ada proses dari bagaimana melakukan penjadwalan, bagaimana melakukan penentuan ruangan, bagaimana menentukan dosen. Nah, itu juga harus dibuat di situ. Kemudian juga urutan dalam proses bisnis harus berdiri dari sebuah aktivitas yang memiliki tahapan yang sesuai dengan waktu dan ruang. Jadi urutannya itu sesuai, aktivitasnya itu ada sesuai. Kemudian pelanggan dalam sebuah proses bisnis harus memiliki suatu penerimaan hasil proses. Misalkan dari FRS atau formulir rencana studi. Jadi ini penerimaannya seperti apa hasilnya? Ya, hasilnya adalah mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan sesuai dengan jadwal yang disediakan. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Karakteristik yang keempat ini adalah nilai tambah. Jadi transformasi yang terjadi dalam proses bisnis ini memberikan nilai lebih pada penerima. Jadi ada nilai tambahnya. Kemudian juga keterkaitannya suatu kegiatan atau proses tidak dapat berdiri sendiri, namun harus terkait dalam struktur suatu organisasi. Jadi kegiatan ini nggak bisa berdiri sendiri, harusnya ada strukturnya yang jelas. Ya tadi seperti manajemennya gimana, keuangannya seperti apa, kemudian juga prosesnya ini seperti apa, resiko yang diambil seperti apa, ini juga harus terkait. Kemudian juga fungsi silang, proses pada umumnya walaupun tidak harus memiliki atau mencakup beberapa fungsi. Jadi mungkin antara bisnis proses satu dan bisnis proses lainnya yang mungkin juga berbeda, ini juga akan mengambil fungsi dari salah satu proses tersebut. Misalkan kayak dosen, fungsinya kalau di kelas ya berarti dia sebagai pemegang mata kuliah. Namun bisa jadi dosen itu di universitas atau di kampus fungsinya juga salah satu pengajar yang memiliki peran penting sebagai akreditasi atau bentuk peningkatan mutu dari suatu universitas maupun kampus, gitu ya. Kemudian juga tipe proses bisnis. Kalau kita melihat proses manajemen, proses yang mengendalikan operasional dari sebuah sistem.
Contohnya semisal manajemen strategis gitu ya. Kemudian juga ada proses operasional, proses yang meliputi bisnis inti dan menciptakan aliran nilai utama. Contohnya pembelian, manufaktur, pengiklanan, pemasaran, dan penjualan. Jadi proses operasional ini bisnis intinya kayak tombaknya itu tadi ya, pemasaran, pengiklanan. Ini salah satu proses operasional. Kalau di kampus ya proses operasionalnya adalah pembiayaan dari internet dan juga penyedia server, cadangan-cadangan hardware server dan lain-lain. Kemudian juga ada proses mendukung proses inti. Contoh misalkan accounting, rekrutmen, serta pusat bantuan. Jadi kalau di sini proses pendukungnya misalkan di Stikom ya mungkin bagian Sispo, sistem informasi, jika ada kesalahan dari pengisian FRS atau terlambat, nah ini juga bisa membantu nantinya gitu. Jadi tahapan membantunya seperti apa, nah itu pasti juga nanti akan dijabarkan juga harusnya. Kemudian ada tentukan proses bisnis. Jadi proses bisnis ini mengacu kepada aktivitas yang dilakukan karyawan dalam kesehariannya untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, jadi proses ini mencerminkan tindakan perusahaan untuk meraih tujuan tertentu. Proses bisnis harus meliputi semua variasi dan pengecualian terhadap proses. Jadi untuk meraih tujuan tertentu, ini proses bisnis ini perlu. Misalkan kayak perbankan. Di perbankan itu kan kita ada yang namanya transaksi peminjaman. Peminjaman itu nanti juga akan dipinjamkan kepada siapa, golongannya apa. Oh misalkan UMKM ini apa yang dibutuhkan, bagaimana mekanismenya, seberapa besar persentase bunganya, dan seberapa besar waktu yang diberikan atas keterlambatannya, dan bagaimana ketika ada penutupan. Itu banyak sekali itu prosesnya. Dari itu memang harus dipisah sebenarnya proses-proses seperti itu. Jangan sampai nanti misalkan di perbankan Anda di bagian lapangan penagihan, tapi di situ proses bisnis Anda campurkan dengan bagian sumber SDM, sumber daya manusianya, yang tukang ngurusi lowongan-lowongan gitu. Itu nanti kurang match juga gitu ya. Karena itu harus benar-benar sesuai. Kemudian juga untuk memahami cara menganalisis proses bisnis, Anda harus mempertimbangkan bagaimana sebuah proses bisnis tercipta. Jadi ketika Anda membuat proses bisnis, ini bisa dituliskan terlebih dahulu atau minimal diceritakan lah. Misalkan Anda ingin membuat perusahaan, ini objek perusahaannya apa, setelah objek perusahaannya seperti apa yang bisa dilakukan dari objek perusahaan tersebut gitu ya. Kemudian ada bagian, misalkan Stikom ada banyak hal, ada akademik ini tugasnya apa saja, apa yang ditangani. Kemudian juga Sispo apa saja yang ditangani. Kemudian dari bagian administrasi, keuangan, FO apa saja yang ditangani. Ini perlu digambarkan satu-satu ya, atau diceritakan satu-satu, baru nanti dibuatkan suatu diagram untuk dikaitkan antara satu dengan lainnya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi pada catatan perencanaan. Jadi perencanaan yang bagus, ini hasil yang diinginkan. Ini pikirkanlah apa yang ingin dicapai oleh proses ini. Jadi ketika Anda ingin membuat suatu bisnis, nantinya apa yang ingin Anda capai dari sistem ini gitu ya. Saya sudah sering ngomong, sekarang ini sudah zamannya 5.0 malah, bukan 4.0 lagi. Tapi bukan menjadi masalah bahwa kita harus mengejar atau membuat banyak sistem untuk memudahkan kegiatan kita sehari-hari. Jadi kita harus menentukan dulu hal yang ingin dicapai dari proses tersebut, kemudian mencatat subproses apa yang ada di dalam proses. Semakin spesifik sebuah proses, semakin mudah dianalisis dan ditingkatkan.
gitu ya. Jadi semakin spesifik itu sebenarnya semakin bagus, bukan satu isinya banyak ya, akhirnya kurang maksimal juga. Ini sebagai contoh, kalau saya analisis dari Gojek atau mungkin Grab, di situ ada yang namanya Go Message. Go Message ini meskipun di salah satu tempat ada juga yang menyalahgunakan ya kegiatan dari Go Message, tapi kalau kita lihat Go Message ini masuknya pada Gojek, dimana itu sebenarnya ojek gitu ya, untuk ngojek, tapi di situ ternyata ada Go Message yang ternyata di mana orang dipanggil untuk melakukan pijat pada diri kita. Nggak masalah, bagus sebenarnya, hanya saja itu kurang spesifik. Akhirnya kurang spesifiknya apa? Karena kalau kita lihat bagaimana ada kita milih pijitnya itu cewek apa cowok, itu bahkan kita bisa sampai menganalisis bahwa kita bisa memilih cewek meskipun kita seorang cowok, dan kemudian juga di situ kita tidak tahu seberapa besar apa ya istilahnya itu, dia pernah mijit berapa kali, ada evaluasi nggak dia oleh pelanggannya, kemudian ada sertifikatnya nggak untuk melakukan pemijatan. Selain itu ada spesifikasinya nggak pemijatan itu, bahkan bisa sampai nanti pemijatan pada bagian yang lebih spesifik. Misalkan kalau ada orang kesleo, dia sudah langsung tahu penanganan kesleo, dan juga ada kayak sangkal potong gitu. Nah, mereka sudah paham benar bagaimana penanganannya, tapi belum tentu mereka bisa pijet biasa. Nah, jadi spesifikasi yang lebih dalam itu sebenarnya diperlukan. Hanya saja kalau itu ditambahkan pada sistem yang besar, biasanya dia tidak terlalu di up, tidak terlalu di follow up. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu ditingkatkan. Kemudian juga catatlah subproses yang ada dalam proses. Semakin spesifik sebuah proses, semakin mudah dianalisa dan ditingkatkan. Misalkan kayak Gojek tadi, wah ini misal suruh mencatat spesifikasinya apa di situ, ada proses apa saja. Selain Anda ojek, selain Anda pesan makanan, ada proses apa saja. Prosesnya seperti apa? Kalau pesan gimana? Bisa bayar di tempat, bisa bayar langsung melalui GoPay dan lain halnya. Kemudian juga dokumentasi proses bisnis. Anda dapat mendokumentasikan proses sebagai daftar langkah-langkah dan pertimbangkanlah untuk menggambarkannya dalam diagram alir atau flowchart. Jadi ketika nanti Anda mendokumentasikan, ini nanti akan ada langkah-langkah dan Anda harus mempertimbangkan untuk menggambarkannya dari diagram yang sudah dibuat tadi. Ini seperti apa langkahnya? Ibaratnya kita membuat langkah dulu lah. Langkah, misalkan saya ingin membuat perencanaan seperti ini. Perencanaan A, objeknya siapa, manajemennya siapa, apa saja yang akan dilakukan oleh manajemen. Itu saya rasa bisa dituliskan dulu nanti. Ini bisa kita buat suatu diskusi forum ya. Tentukan berbagai departemen atau fungsi entitas di dalam proses beserta semua masukan, input dan keluaran output. Jadi departemen entitasnya ini misalkan ada siswa, ada akademik. Jadi tugas akademik apa? Fungsi dari bagian inputannya apa yang diinputkan akademik? Mungkin akademik menjadwalkan, mungkin siswa membantu melakukan perbaikan, mungkin bagian administrasi membantu mengurusi keuangan, seperti itu. Kemudian juga sebagai contoh, pembuatan slip membutuhkan masukan dari bagian produksi untuk mengetahui jumlah dan jam kerja tenaga kerja, bagian SDM untuk mengetahui tarif dan pengurangan gaji dan lain halnya. Jadi fungsi entitasnya itu nanti digambarkan juga. Kemudian tuliskan semua pengecualian dari proses tersebut. Hampir semua prosedur bisnis akan memiliki pengecualian dan variasi. Jadi mungkin Anda dapat dicontohkan ya, jika memiliki klien yang menerima diskon dalam jumlah besar, nah, pasti ada perbedaan juga sih. Ada pengecualian atau lebih spesifik dari hal yang Anda buat. Kemudian dokumentasi proses bisnis dan pikirkan apa jenis proses bisnis yang dibuat.
Jadi memisahkan beberapa proses bisnis berdasarkan jenis ini dapat membantu melakukan analisis proses bisnis. Jika dua proses bisnis memiliki jenis yang sama, jadi peningkatan prosesnya mungkin akan serupa. Sebuah proses tertentu mungkin berupa proses operasional, pendukung maupun manajemen. Jadi proses operasionalnya ini ngajunya pada tugas harian. Jadi kegiatan-kegiatannya apa yang dibutuhkan. Kalaupun di hotel ya, misalkan hotel itu kan petugasnya banyak ya. Nah, jadi operasionalnya ini tugas-tugas hariannya apa? Menyambut tamu, bagian masak ya memasak, yang bagian front office ya mencatat berapa tamunya, bahkan juga mencatat masalah pembiayaan dan keuangan. Kemudian proses pendukung merujuk pada kegiatan pendukung operasional. Jadi operasionalnya seperti apa? Gitu ya. Apa saja yang dibutuhkan, berapa biayanya. Dan juga ada perencanaan dan implementasi anggaran merupakan proses manajemen. Jadi semua perusahaan harus memiliki proses penganggaran yang formal. Jadi kalau Anda ingin membuat suatu startup, ini juga dalam kegiatan itu juga harus jelas anggarannya seperti apa. Saya rasa nggak ada yang tidak ada anggarannya ya. Semuanya itu butuh anggaran. Bahkan kalau kita pun sedekah ya kita membutuhkan anggaran dana juga, nantinya yang dipakai untuk sedekah seperti apa, pakai untuk bantuan seperti apa dan lain-lain. Inefisiensi proses. Jadi proses bisnis terdiri dari masukan input dan keluaran output. Tenaga kerja, energi, material dan perlengkapan modal dianggap sebagai masukan. Jadi masukan ini aset untuk menghasilkan pendapatan maupun laba ya. Di sisi lain keluaran berupa produk fisik atau jasa. Kalau kita lihat keluaran ini di Stikom ya, produk fisiknya bisa jadi spare part dari PC komputer, internet dan lain halnya ya. Jasa internet itu kan juga kita pakai juga cukup lumayan banyak, meskipun mahasiswanya sementara tidak ada yang ke kampus, tapi tetap aja operasional dosen untuk pengajar, untuk lain halnya juga membutuhkan internet. Masukkan ke dalam proses dan menghasilkan keluaran, Anda perlu melakukan analisis. Jadi kalau kita analisis yang tidak efisien, ini proses Anda harus menggunakan masukan secara efisien untuk menghasilkan keluaran, dan supaya keluarannya bagus ya, istilahnya hasilnya baik. Kemudian juga harus menentukan proses mana yang perlu ditingkatkan berdasarkan masalah yang diidentifikasi. Sama halnya dengan SIM Stikom. Ini ada proses apa yang perlu ditingkatkan sehingga menimbulkan suatu proses yang lebih baik lagi, yang lebih efisien. Nah, ini ada salah satu tugas kelompok ya. Ini saya bilang tugas kelompok, tapi nanti dituliskan di forum ya. Tugas kelompok dituliskan di forum. Jadi Anda harus mendiskusikan dengan kelompok Anda terkait proses bisnis dari job opportunity. Alamatnya adalah microworkers.com. Ceritakanlah dan pilihlah proses bisnisnya, apa saja yang ada di dalam situs tersebut. Kemudian juga tahapan rancangannya seperti apa, gitu ya. Jadi di microworkers ini coba Anda buat entitasnya siapa saja, apa saja yang dilakukan, seperti apa saja bentuk-bentuknya, entitasnya, itu diceritakan. Dan nanti ada anggaran nggak di situ, ada biaya nggak yang dikeluarkan, seperti itu. Berarti Anda memang harus masuk lebih dalam di website tersebut. Jadi untuk tugas saya kasih waktu sampai hari Sabtu ya, untuk dikerjakan semaksimal mungkin. Ini untuk kelompok ini saya rasa bisa dibagi menjadi 2-3 kelompok ya satu kelas. Jadi setelah dari kelompok tersebut Anda harus memisah, mencari lebih spesifik detail dari microworkers ini tahapannya seperti apa. Baru nanti minggu depan kita akan mencoba masuk pada diagram. Itu ya.
Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa minggu depan. Maaf kalau ada hal yang kurang berkenan di hati Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.